Hidayah iman akan didapatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga yang dirasakan seorang gadis cantik berdarah Tionghoa yang memutuskan menjadi seorang mualaf dan menikahi seorang marbot masjid yang tinggal di kota terpencil. Sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Maria Veronica, seorang gadis cantik yang memiliki paras mirip artis Dinda Hau tersebut, mantap menjadi mualaf hingga menikah dengan marbot masjid di pulau terpencil. Maria mengatakan selama hidup merasa kebingungan dengan agamanya sendiri. Ia belajar di sekolah Kristen dan ibadah ke kelenteng, sementara KTP-nya Buddha. Dari situlah dirinya coba mencari keberadaan Tuhan yang sebenarnya, karena dari ketiga kepercayaan tersebut tidak ada yang menyentuh hatinya. Ngerasa enggak srek aja sama semua, kata Maria. Hingga suatu hari Maria bertemu Eko Wahyudi, yang merupakan seorang marbot di masjid pulau terpencil di Kalimantan Barat, yaitu Kepulauan Karimata. Maria mengenal Eko lebih dekat dan sering melihat dia sholat. Menyaksikan Eko beribadah, ternyata membuat wanita berdarah Tionghoa ini semakin penasaran, sebab terasa ada kenyamanan. Kalau lihat Muslim, enggak tahu kenapa suka aja, ujar Maria. Kemudian setelah mengenal Islam, Eko memberi saran kepada Maria jika benar-benar nyaman dengan Islam, maka bisa menjadi mualaf. Tentunya di sini Eko tidak memaksanya, dan hanya mempersilahkan mengenal Islam lebih dalam. Lalu saya menyarankan coba masuk Islam. Kalau kamu nyaman dengan Islam, silakan masuk Islam. Tanpa saya suruh, dia mulai belajar di YouTube bagaimana cara bersyahadat, dan dia bilang ke saya mau masuk Islam, kata Eko. Hingga akhirnya Maria memutuskan menjadi mualaf. Ia mantap dengan keyakinannya memeluk Islam, karena dirasa Islam adalah benar-benar agama yang tepat untuknya. Serta kini Maria tidak akan kebingungan lagi, siapa sebenarnya Tuhan. Tiba-tiba Maria ingin ikut dengan Eko ke Kepulauan Karimata. Namun di sini Eko tetap menjaga diri. Ia tidak mau ada fitnah ketika dirinya tengah berduaan dengan Maria. Lalu dia bilang mau ikut ke Karimata. Kalau mau ikut ke Karimata harus nikah dulu, karena mulut tetangga lebih cepat dari internet, tuturnya. Tanpa menunggu lama, akhirnya Eko memberanikan diri melamar Maria karena untuk menghindari fitnah. Di Karimata Eko sendiri memiliki banyak amanah, dan ia tidak mau menodainya. Eko mengatakan saat itu ia hanya memiliki uang Rp180.000. Namun dengan izin Allah, pernikahannya berjalan dengan lancar. Meski sederhana, Maria tetap senang bisa menikah dengan Eko. Ada satu yang sering saya dengar sama Ustadz Lukman, Ustadz Abdus Somad, dan banyak orang baik lainnya bilang, saya baca di buku Al-Quran, hadis, dan segala macam, kunci hidup itu cuma satu, mudahkan urusan orang, niscaya Allah akan memudahkan urusanmu, itu saja satu, terang Eko. Kini Maria dan Eko tinggal di Kepulauan Karimata. Meskipun itu adalah pulau terpencil di Kalimantan Barat, keduanya tidak pernah mengeluh. Mereka justru membangun sekolah alam, membantu anak-anak di pulau tersebut belajar membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini akibat karena minimnya pendidikan di wilayah itu. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang gadis cantik berdarah Tionghoa, yang memutuskan menjadi seorang mualaf, dan menikahi seorang marbot masjid yang tinggal di kota terpencil.